Selamat pagi Mbak Abel. Pagi, Bu. Ini dengan Mbak Abel ya? Iya. Yang kemarin telepon ibu itu? Iya. Oh ya. Terus Mbak Abel masih ingat nama ibu atau sudah lupa? Ingat-ingat lupa sih, Bu. Siapa yuk? Bu Via kayaknya. Ya. Betul. Silakan Mbak Abel, apa namanya? Boleh terserah manggil ibu apa, boleh Mbak, boleh ibu, senyamannya Mbak Abel aja. Ibu aja kayaknya. Oh ya. Iya. Ibu ya. Terus ini tadi Mbak Abel dari mana? Dari kos sih, Bu. Dari kos ya? Iya. Oh, ngekos. Iya, ngekos. Ngekos. Oh, kuliah di mana, Mbak? Di Buana, Bu. Oh, di Buana sini ya? Iya. Terus rumahnya di mana? Gresik. Oh, di Gresik. Terus kesininya tiap apa dari dulu udah di kos terus atau mungkin karena mau ketemu ibu atau mungkin ada tugas yang perlu diselesaikan? Sebenarnya kebetulan kemarin juga sempat ada tugas, makanya sekalian konseling gitu. Oh, sekalian iya. Ya. Mumpung ada di Surabaya juga Iya. gitu ya. Terus kesibukannya cuma kuliah aja atau sama yang lainnya? Kuliah aja sih, Bu. Kuliah aja ya. Jadi kalau kerja juga enggak ya? Enggak. Kalau organisasi mungkin? Sempat ikut ini sih, Bu, kayak UKM IPKI. Gitu. UKKI kayak kerohanian Iya, gitu. kerohanian. Oh. Terus apa namanya? Kuliahnya masih daring ya pasti. Terus gimana, lancar nggak? Lancar-lancar enggak sih, Bu, soalnya kan daring kadang kan kayak materinya susah ditangkapnya gitu kan, terus kadang ya saya suka ketiduran juga pas kuliah gitu. Oh, mungkin Mbak Abel ini suka begadang ya. Jadinya paginya jadi ngantuk, Iya. terus tidur. Terus lancar tugas-tugasnya? Lancar enggak sih, Bu, kadang kan kayak kewalahan juga tugasnya, dosennya ngasih tugas banyak gitu kan, deadline-nya juga deket-deket gitu, jadi kadang suka kewalahan gitu ya. keteteran. Jadi harus pinter-pinter juga ya Iya. ngatur waktu. Terus Mbak Abel kesehatannya gimana? Sehat atau mungkin terganggu? Alhamdulillah saya Sehat ya, sih. keluarga sehat semua ya. Alhamdulillah. Jaga kesehatan juga ya Mbak, karena kan juga masih pandemi gini. Apa namanya, kekebalan tubuhnya juga dijaga, makan yang teratur. Iya. Karena biasanya kalau apa namanya pandemi gini kan jadi gampang sakit, pikiran juga. Terus Mbak Abel kesini ini pasti apa namanya membawa masalah ya. Iya. Pasti ada yang ingin dibicarakan dengan ibu, ingin dikonsultasikan dengan ibu. Ada sih, Bu. Ada pengen konseling ya. Sebelumnya apa namanya pernah melakukan konseling apa belum? Dulu sih pernah waktu SMA, cuma kayak konseling karir gitu ya, Bu, kayak jurusan tanya gitu. Itu ya, apa lebih ke karir ya, bukan ke permasalahan Iya. pribadi gitu ya. Terus apa namanya Mbak Abel kesini ini disarankan teman atau mungkin apa? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya. Kalau misalkan dulu di SMA pernah mengikuti konseling, otomatis Mbak Abel sedikit-sedikit sudah tahu ya konseling Iya. apa. Tapi di sini dijelaskan dulu, konseling itu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli. Jadi Mbak Abel juga pasti sudah tahu ya, Iya. konselor itu ibu dan konselingnya itu Mbak Abel. Terus di dalam konseling ini juga ada asas-asas, yaitu asas kerahasiaan. Di sini Mbak Abel itu tidak perlu takut karena ibu akan menjaga rahasia Mbak Abel apapun itu. Jadi itu udah seperti kode etik gitulah ya. Terus kemudian Mbak Abel kesini juga sudah datang secara sukarela, itu juga disebut dengan asas kesukarelaan. Terus kemudian ada asas keterbukaan. Jadi meskipun kita baru kenal ya, si ibu harap Mbak Abel ini bisa apa namanya terbuka dengan ibu, cerita apa adanya, jangan ada yang tutup-tutupi ya. Ini enggak, Bu, kan tadi Ibu bilang asas kerahasiaan itu udah terjamin banget enggak? Iya, udah terjamin banget karena kan apa namanya di dalam sebagai seorang konselor kita juga apa namanya Mbak punya peraturan-peraturan ya, bisa disebut dengan peraturan-peraturan. Kita tidak boleh membocorkan permasalahan dari konseling kita. Jadi yang tahu cuma ya ketika kita di sini kita membicarakan
permasalahan Mbak Abel, yang tahu hanya ibu dan Mbak Abel saja. Orang lain tidak boleh tahu. Bagaimanapun, apapun alasannya, ibu tidak boleh membocorkan permasalahan atau aib-aib Mbak Abel. Mungkin ketika nanti kita di tengah-tengah konseling, Mbak Abel menceritakan mungkin itu bisa disebut dengan aib atau yang tidak bisa dibocorkan, nanti ibu jamin tidak akan keluar kemana-mana. Iya, soalnya kadang takut gitu. Iya, kebanyakan konseling yang pertama kali melakukan konseling juga begitu sih Mbak. Terus masih ada yang ditanyakan? Udah. Sudah ya. Iya. Ibu lanjutkan lagi ya. Jadi di dalam proses konseling ini Mbak Abel juga bukan ibu ya yang menentukan solusi permasalahan Mbak Abel, tapi Mbak Abel sendiri yang bisa menemukan solusi Mbak Abel tersebut. Terus kemudian di dalam konseling ini juga ada waktunya Mbak. Jadi kita tidak seenaknya aja gitu ya, kita mau berapa menit, kita tentukan waktunya dulu. Mbak Abel maunya berapa menit, bisa 30 menit, bisa 40 menit, bisa 45 menit. Kayaknya 30 menit aja cukup. 30 menit aja cukup ya untuk pertama ya. Iya. Jadi tempatnya di sini atau mungkin Mbak Abel punya rekomendasi tempat lain? Kayaknya di sini aja. Di sini aja udah cukup ya. Ya udah berarti kita lakukan proses konseling ini selama 30 menit. Tempatnya di sini. Ibu harapkan konseling ini berjalan dengan lancar, terus kemudian kita bisa sama-sama belajar terus menemukan solusi permasalahan dari Mbak Abel. Kalau misalkan sekali pertemuan ini Mbak Abel belum bisa menemukan solusinya, nanti kita atur lagi jadwal untuk kita ketemu, kita adakan pertemuan kedua begitu ya. Yaudah silahkan kalau begitu, kalau Mbak Abel sudah siap, silahkan menceritakan permasalahannya. Jadi gini sih Bu, saya tuh banyak orang yang bilang saya tuh orangnya cuek. Saya tuh kayak nggak suka peduli sama orang gitu. Maksudnya kayak dalam artian cuek sama nggak peduli sama orang tuh kayak orang-orang tuh nganggap saya tuh gini, kayak misalnya ada orang yang kayak chattingan sama saya gitu loh, terus saya tuh cuma balasnya singkat gitu, bilang cuek gitu. Ada juga yang bilang kalau saya ini misalnya kayak mau ke kos nih, terus teman saya ada di kos, terus saya nggak menghubungin teman saya, dia langsung datang tiba-tiba gitu. ada di kos gitu. Iya. Jadi saya kadang kayak ya udah bodo amatan gitu loh Bu. Jadi Mbak Abel di sini itu merasa bahwa Mbak Abel ini orangnya terlalu cuek gitu ya. Cuek ke teman-teman. Apa kalau boleh ibu tahu, Mbak Abel juga cuek ke keluarga atau enggak? Ke keluarga sih bukan cuek sih Bu, lebih ke gengsi gitu loh Bu. Lebih ke Gengsi gengsinya. gimana itu? Kayak misalnya disuruh buat tanya udah makan atau belum ke adik gitu, saya nggak nanya Bu, karena saya kayak ya udahlah itu urusan dia. Ngapain Mbak Abel lebih nggak mau ikut campur gitu ya. Iya, terus saya tuh kadang pengen kayak gitu, tapi saya keduluan gengsinya gitu. Terus menurut Mbak Abel apa yang membuat Mbak Abel gengsi? Lebih kayak saya tuh lebih menaikkan harga diri saya gitu loh Bu, lebih ya gitu, kayak nggak mau menunjukkan itu gitu loh Bu. Nggak mau menunjukkan itu, Maksudnya nggak mau menunjukkan perhatian yang lebih ke orang lain. Iya. Terus kemudian kalau ke teman-teman dekat Mbak Abel, pasti kan di kuliah kan Mbak Abel punya teman-teman dekat ya. Terus kemudian gimana Mbak Abel kayak memperlakukan teman-teman itu? Apakah juga cuek atau ya udah biasa aja gitu? Kadang cuek sih, kadang juga kayak saya tuh pernah berpikir kayak kalau kamu tuh loh kayak apa sih Bel cuek terus, cobalah care dikit sama orang gitu, kayak nanya keadaannya gimana. Terus kalau misalnya ada orang yang ada teman saya nih baru pulang, terus pulangnya malam, terus cobalah tanya deh ke teman kamu itu udah nyampe atau belum, udah kayak perjalanannya gimana, coba tanya gitu. Tapi kadang saya tuh kayak aduh malu gitu loh nulis kayak gitu, ya udahlah ya gitu. Kayak lebih ke gitu sih Bu. Jadi Mbak Abel di sini itu cueknya
itu lebih ke kayak ingin mempertahankan harga diri gitu ya. Lebih kayak Mbak Abel ini gimana ya ngungkapinnya itu apa namanya agak ya juga malu-malu, terus Gengsi kayak gitu. gengsinya tinggi gitu ya Mbak Abel ini. Terus kemudian Mbak Abel di kos sendirian atau sama teman? Sama temen sih. Sama juga kayak gitu, ngomong Iya. seadanya aja gitu. Iya, Oh. makanya kadang kan kayak canggung gitu loh Bu, padahal juga udah lama juga sekamar gitu kan. Udah semester berapa sekarang? Sekarang kan semester 5. Udah lumayan ya padahal. Udah lama terus kayak masih ngerasa canggung aja gitu, nggak bisa santai kayak teman biasa gitu kan. Tapi kalau sama teman-teman saya tuh kayak ya juga kayak gitu sih Bu, maksudnya kayak ya cuek-cuek gitu, makanya banyak orang yang bilang saya tuh cuek banget orangnya gitu. Terus apa namanya, apakah teman Mbak Abel itu juga apa selalu mengajak ngomong Mbak Abel, atau ya udah kalau kamu ngomong ya aku ngomong, kalau enggak ya enggak gitu? Mungkin sama-sama cuek atau satunya care atau Oh, gimana? kalau temen kos saya ini, teman-teman saya ini lebih ajak mancing saya untuk ngomong sih. Dan saya kan lebih orang yang tiba-tiba harus dipancing dulu kalau ngomong, baru baru ngomong. ngomong. Iya. Berarti temennya Mbak Abel, untungnya temennya Mbak Abel ini nggak cuek juga ya. Iya. Bayangkan aja deh kalau misalkan dalam satu kamar terus sama-sama cuek gitu ya. Nggak nyaman sih Bu. Kalau mau cari makan juga gimana ngomongnya, ya paham-paham. Jadi di sini Mbak Abel ini apa namanya cueknya ke semua orang ya. Iya. Jadi nggak hanya ke satu orang, dua orang gitu, karena kan biasanya ada orang yang cueknya itu hanya ke beberapa orang aja yang mungkin mereka anggap aku nggak serk sama dia, aku nggak serk sama dia, kan biasanya kan kayak gitu. Tapi Mbak Abel ini lebih ke semua orang ya. Kalau ke semua orang sih iya Bu, cuma kalau Kalau ke dibilang- pasangan, kebetulan saya nggak punya pasangan. Kebetulan saya nggak kalau punya pasangan. kemarin mungkin Ya apa ya Bu? Kalau ke pasangan sih ya iya sih Bu, rada cuek banget kayak ada pernah kan saya kan punya mantan Bu, mantan saya ada 2 lah. Nah, statusnya itu pernah bilang ke saya tuh cuek banget gitu loh dari orang. Terus ya saya bilang ya apa lu gini gitu ya kayak gitu sih Bu. kayak gitu ya. Jadi sudah banyak ya yang mengatakan bahwa Mbak Abel ini cuek banget gitu Iya, ya. orang tua saya pun juga Bilang bilang gitu kayak ya. Iya. Bahkan itu orang tua Mbak Abel sendiri ya yang mengatakan begitu. Terus sekarang ibu tanya deh, keinginan Mbak Abel itu apa sekarang? Keinginan saya sih pengen lebih care lagi sama orang, terus lebih kayak saya kan tiba orang yang kayak baru ketemu itu kan nggak bisa senyum gitu loh Bu, maksudnya kayak diajak ngomong dulu, saya pengen memulai buat Harus orang lain Iya. dulu ya yang memulai, Iya. bukan Mbak Abel Nah, jadi saya pengen mendahului perbicaraan tersebut. Iya. Berarti di sini Mbak Abel itu menginginkan Mbak Abel ini gak cuek lagi gitu ya, lebih care ke orang lain, terus lebih bisa mengawali pembicaraan Iya. gitu ya. Terus kalau boleh tahu apa namanya, kalau misalkan dulu Mbak Abel jadi maba itu juga begitu? Iya sih Bu, dan kebetulan saya juga punya teman apa ya? Dari sekolah saya kan, dan itu juga satu prodi, jadi ya udah temennya sama dia sama dia dulu. Terus kan beda kelas ya Bu. Nah itu diajak gitu ya. Diajak, kebetulan saya sama teman saya ini beda kelas. Terus ya udah saya nggak ada temannya, jadi saya kayak menyendiri gitu Bu. Nunggu ada yang ngajak ngomong, baru saya deket sama orang itu. Berarti emang dari dulu ya Mbak Abel itu seperti ini. Iya. Apakah emang dari saat SMA atau SMP? Gak tahu sih Bu, tapi kayaknya dari SMP sih Bu. Jadi dulu banget Iya, ya berarti. udah SMP dari- kan udah ya dulu banget Iya udah ya kan. udah lama sih Bu. Mungkin bawaan dari Tapi kalau misalkan Mbak Abel di rumah gitu juga nggak ngomong. kalau di Kalau rumah sama sih adiknya mungkin. ya ngomong sih Bu. Kalau sama keluarga sih, kalau kecuekan sih nggak ke kayak gitu sih Bu. Saya suka ya kalau nunjukin juga sih care-nya. Saya kalau keluarga care banget, cuma kalau kecuekan di keluarga tuh kayak gini loh Bu, kayak
ada barang terselempar misalnya sapu jatuh gitu ya. sapu di tengah jalan gitu tuh saya biarin gitu aja. Terus mama saya bilang, itu loh ada barang di jalan kok mau biarin gitu, kayak lebih gitu. Kayak lebih apa namanya, bahasa Jawanya kan jarno gitu iya, ya, lebih di jarno gitu. Lebih ke nggak peduli iya, gitu ya. saya tuh nggak tahu kok orangnya kayak gitu nggak suka, nggak peduli sama lingkungan sekitar gitu, nggak tahu. Itu kalau misal apa namanya, itu memang waktu saat itu karena ada barang satu jatuh, atau setiap ada barang begitu Mbak Abel membiarkan? Kalau misal ini sih Bu, misal kalau di kamar saya tuh saya kayak selempar itu saya bersihin sendiri. Tapi kalau misalnya lebih bersih di kamar. ya pokoknya kalau di kamar saya itu kotor saya bersihin. Tapi kalau misal kayak sapu gitu di luar kamar gitu ya, itu milik orang banyak gitu. Kan itu kan ada orang banyak, kan terus, bukan tanggung jawab saya kan kan gitu. ada orang banyak gitu, ngapain naruh ke aku gitu, lebih begitu sih Bu. Paham. Terus kemudian apa namanya, setelah Mbak Abel diingetin seperti itu Mbak Abel jadi sadar gitu ya, iya. bahwa Mbak Abel itu kok aku cuek banget gitu, kok aku gini, kok aku nggak bisa perhatian ke orang lain gitu ya. Dan itu yang ngingetin itu nggak 1, 2, 3 orang, banyak ya. Terus sebelumnya apakah Mbak Abel itu pernah melakukan usaha-usaha yang mungkin usaha-usaha yang apa ya, yang mungkin bisa merubah kecuekan Mbak Abel itu? Usaha-usaha yang kayak gimana? Mungkin gini, Mbak Abel sudah mencoba, misalkan ya, posisi ibu ini orang yang cuek banget. Terus ibu udah berusaha, saya udah nyoba ngomong ke orang ini orang itu, tapi masih belum berhasil juga gitu, masih ada rasa malu, masih ada rasa gengsi kayak gitu. Pernah sih Bu, saya kayak lebih ke gimana ya, saya tuh pengen memulai ngobrol, cuma takut gak diterima sama orang ini gitu Bu, takut ditolak gitu. Ketakutan gak ada itunya ya. Iya, takutnya kayak gitu, makanya kayak saya pengen nyoba ngobrol, cuma kadang kan pernah ada orang gitu kayak ngobrol, saya ajak ngobrol terus ternyata balasnya cuma gitu doang, jadi saya kesel Bu. Makanya kayak gitu. Kebetulan Mbak Abelnya ini usahanya itu maksudnya Mbak Abel sudah berusaha, tapi orang yang salah gitu ya, iya, mungkin gitu. Karena kan aku kok udah berusaha tapi kok orang itu kok masih cuek sih ke aku, kok saya cuek gitu, jadinya sampai sekarang masih males gitu. Oh ya, paham. Apa namanya, jadi usahanya Mbak Abel itu belum ini ya, belum maksimal gitu ya. Terus usaha apa lagi misalkan? Apa ya? Gak ada sih Bu. Gak ada ya? Mbak Abel apakah itu juga udah dilakukan ya? Mbak Abel sudah melakukan usaha-usaha itu, tapi belum maksimal gitu ya. Terus apa namanya, apakah usaha Mbak Abel itu cuma dilakukan 1 kali atau beberapa kali? Setiap ketemu orang baru sih. Setiap ketemu orang baru itu responnya setiap orang kan berbeda-beda. Apakah semua orang juga cuek atau ada yang lebih baik? Kadang ada yang ngerespon cueknya kayak gitu, jawabnya oh iya gitu, gitu aja. Terus ada juga yang ngajak ngobrolnya jadinya lebih hangat gitu loh, maksudnya kayak baru pertama ketemu si orang baru yang saya ajak ngomong ini lagi, ini juga itu apa namanya, juga enak gitu loh ngomongnya, kayak ya udah sini gitu ya. Iya. Kayak udah satu frekuensi gitu ya, ngomongnya juga nyambung. Iya, kadang dapet orang yang gitu. Banyaknya misalkan kalau dibandingkan, banyak yang bisa dikatakan nyambung dan nggak cuek, atau banyak yang cuek sama-sama kayak Mbak Abel lah misalkan. Kalau saya yang ngajak ngomong duluan itu lebih ke apa ya, kan saya jarang gue ngajak ngomong gitu, itu hampir maksudnya dapat orang yang cuek-cuek sih gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang ngajak saya ngomong duluan, itu orangnya enak-enak gitu ya, lumayan. Jadi di sini Mbak Abel ini sudah berusaha untuk mengajak ngobrol orang yang baru dikenal. Kemudian Mbak Abel sudah berusaha untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu, tetapi
semua orang kan Iya. berbeda-beda, ada yang eh, kembali kembali ngomongnya itu care, ada yang lebih cuek atau cuek gitu ke Mbak Apel ya. Terus itu yang menjadikan Mbak Apel ini jadi usahanya Mbak Apel itu cuma berhenti sampai di situ atau sekarang masih dilanjutkan? Kayaknya udah di situ sih Bu, soalnya kayak saya apa ya, kayak udah kayak lebih ke, ya itu tadi, lebih ke gengsi dan harga diri Gengsi, saya gitu. Jadi saya jadinya nggak pengen mulai obrolan lagi. karena apa namanya, karena usaha-usaha Mbak Apel tadi kayak Mbak Apel merasa kok aku tetap dicuekin sih gitu, Iya. jadinya udah males percuma gitu ya. Jadi Mbak Apel lebih merasa takut. seperti itu. Takut mulai lagi. Karena responnya orang-orang juga nggak itu ya. Iya. Karena kan orang juga berbeda-beda kan Mbak ya. Terus misalkan sekarang disuruh Mbak Apel, saya suruh memikirkan nih apa namanya, usaha-usaha apa sih yang perlu dilakukan lagi agar Mbak Apel ini bisa mengurangi kecuekan Mbak Apel tersebut. Apa ya Bu? Lebih apa ya? Planning kedepannya lah, agar kecuekan Mbak Apel ini lebih berkurang lah, meskipun sedikit gitu. Apa ya? Mungkin lebih apa ya? Lebih care ke orang gitu, lebih care ke lingkungan juga. Ya itu sih, lebih pengen lebih care aja sama orang, lebih gak cuek, lebih bisa ngajak ngomong orang lebih jauh. Terus kalau boleh ditanya, apakah kalau misalkan Mbak Abel ini ingin lebih care ke orang tapi gengsinya Mbak Abel ini masih tinggi, gimana Mbak Abel? Apakah itu bisa berjalan maksimal atau malah gagal karena gengsinya terlalu tinggi? Gak berjalan maksimal sih Bu. Berarti gimana? Ya saya coba ilangin gengsi saya, lebih turunin, nggak turunin langsung sih, maksudnya kayak pelan-pelan sedikit, ya. sedikit ajak orang ngobrol duluan gitu. Karena kan namanya perubahan juga nggak bisa kan langsung instan, butuh usaha dikit-dikit, nanti juga lama-lama kebiasaan kan Mbak. Karena pengalaman ibu juga dulu, ibu lumayan cuek ke orang, sampai waktu SMA itu nggak punya teman sama sekali karena cuek. Terus kemudian waktu ibu kuliah kayak aku harus ngajak ngomong orang nih, kalau aku nggak kayak gitu aku nggak bakal punya temen gitu. Jadi ibu dulu juga merasakan seperti apa yang dirasakan Mbak Abel. Terus kemudian sama planning ibu juga apa namanya, sama kayak Mbak Abel, ibu aku harus ngajak ngomong orang nih gitu ya, memulai pembicaraan terlebih dahulu. Jadi ibu simpulkan bahwa Mbak Abel di sini tadi bilang bahwa planningnya Mbak Abel ke depan itu, Mbak Abel akan mengajak orang bicara lebih dahulu, terus kemudian Mbak Abel akan menurunkan egoisnya sendiri, terus kemudian Mbak Abel juga apa namanya, lebih ingin care, lebih akan care ke orang lain ya. Apakah menurut Mbak Abel itu akan berjalan maksimal? Maksimal kalau saya lakukannya dengan sungguh-sungguh sih Bu. Pelan-pelan, asalkan apa namanya, pelan tapi terus apa namanya juga dilakukan tiap hari ya. Nggak bisa kalau misalkan sekarang kayak yang tadi pertama planning Mbak Abel, karena ada orang yang jawabnya cuek, terus akhirnya Mbak Abel jadi putus asa kayak gitu. Jadi itu nggak bisa dilakukan seperti itu, jadi harus pelan-pelan. Terus kemudian ya sedikit-sedikit, lama-lama juga pasti akan bisa ya Mbak. Terus kemudian apa namanya, mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi? Udah cukup, kayaknya udah cukup. Berarti Mbak Abel sudah bisa menemukan ya solusinya, gimana caranya agar Mbak Abel ini nggak cuek gitu ya. Terus kemudian kapan nih kira-kira Mbak Abel akan melakukan planning tersebut? Nanti sih Bu, coba saya dulu sama keluarga saya lebih care ke lingkungan gitu. Berarti mulai hari ini ya, mulai hari ini Mbak Abel akan mencoba untuk tidak cuek lagi ke orang-orang, biar Mbak Abel ini juga hidupnya maksudnya tidak dikatakan orang-orang cuek lagi gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu, pelan-pelan aja Mbak, karena
perubahan itu nggak bisa instan, harus teratur ya, tiap hari dilakukan. Kalau nggak gitu nggak akan terbiasa gitu ya. Jadi semoga Mbak Abel bisa nggak cuek lagi. Kalau misalkan nanti ada permasalahan lagi atau mungkin ada perubahan Mbak Abel lebih baik atau lebih buruknya, silahkan Mbak Abel hubungi ibu lagi, kita lakukan konseling lagi, kita atur jadwal, kita sharing-sharing lagi ya. Kalau begitu terima kasih karena Mbak Abel sudah bersedia datang ke sini untuk menemui ibu, terus kemudian sudah meluangkan waktu juga untuk membicarakan permasalahannya dengan ibu, sudah percaya dengan ibu. Terima kasih. Semoga permasalahannya juga cepat selesai ya Mbak. Iya, amin. Saya juga bilang terima kasih juga Ibu udah mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mbak. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya Iya, Mbak. assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam.